Assalamualaikum semuanya. Welcome back to Kuliah Asik. Nah, sebelum kita memulai pembahasan hari ini, alangkah baiknya kita kenalan dulu gak sih? Yoi, perkenalkan nama saya Rifa Asidik dari Fakultas Syariah semester 4. Perkenalkan, nama saya Dini Ramadan dari Fakultas Syariah semester 4. Nah, sekarang kan kalian semua udah tahu nih nama kita. Mungkin nanya kabar dulu kali ya. Rifa gimana nih kabarnya? Puasanya lancar gak? Kabar Rifa baik dan puasa Rifa lancar. Dini sendiri gimana? Alhamdulillah baik dan lancar. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kaidah fikih khusus di bidang muamalah. Nah, Rifa tahu gak nih muamalah itu apa? Tahu dong, fikih muamalah menurut fikih Islam adalah kegiatan tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya seperti jual beli, tawar menawar, jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan lain-lain. Tapi kenapa sih Din? Kita harus mengetahui muamalah dan kaidah-kaidahnya. Nah, sebagai hamba Allah, manusia itu diberi tuntutan langsung agar kehidupannya tidak menyimpang dan selama hidupnya itu hanya untuk beribadah kepadanya. Nah, buat teman-teman, dalam pembahasan kali ini kita akan menyampaikan beberapa kaidah fikih yang khusus di bidang muamalah. Kaidah yang pertama ada apa nih, Rif? Kaidah pertama yaitu hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai kerjasama, mudharabah atau musyarakah, perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi, dan riba. Selanjutnya ada kaidah kedua yaitu hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad. Hasilnya adalah berlaku sah yang diakadkan. Nah, keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa jadi pada waktu akad sudah saling meridhoi, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridoannya, maka akad tersebut akan batal. Nah, ada nih contohnya, yaitu seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat. Nah, ada pula kaidah yang ketiga yang berbunyi tidak seorang pun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta. Nah, atas dasar kaidah ini, maka si penjual haruslah pemilik barang yang dijual atau wakil dari pemilik barang atau yang diberi wasiat atau wakilnya, tidak ada hak orang lain pada barang yang dijual. Selanjutnya yaitu kaidah keempat yang berbunyi akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan. Nah, maksud dari kaidah ini adalah akad yang batal dalam hukum Islam dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak. Contohnya, bank syariah tidak boleh melakukan akad dengan lembaga keuangan lain yang menggunakan sistem bunga, meskipun sistem bunga dibolehkan oleh pihak lain karena sistem bunga sudah dinyatakan haram oleh Dewan Syariah Nasional. Next, ada kaidah kelima yang berbunyi izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu. Nah, seperti yang telah dikemukakan pada kaidah nomor 3 bahwa pada dasarnya seorang tidak boleh bertindak hukum terhadap harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Tetapi berdasarkan kaidah di atas, apabila seseorang bertindak hukum pada harta milik orang lain dan kemudian si pemilik harta mengizinkannya, maka tindakan hukum itu menjadi sah dan orang tadi dianggap sebagai perwakilan dari si pemilik harta. Kaidah selanjutnya yaitu kaidah ke-6 berbunyi pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan.
Yang disebut dengan daman atau ganti rugi dalam kaidah tersebut adalah mengganti dengan barang yang sama apabila barang tersebut ada di pasaran atau membayar sebagai barang tersebut apabila barangnya tidak ada di pasaran. Apakah ada contohnya? Ada dong contohnya. Seorang menyewa kendaraan penumpang untuk membawa keluarganya, tetapi si penyewa menggunakan untuk membawa barang-barang yang berat yang mengakibatkan kendaraan tersebut rusak berat. Maka si penyewa harus mengganti kerusakan tersebut dan tidak perlu membayar sewanya. Oh, jadi seperti itu contohnya. Oke, kita lanjut ke kaidah selanjutnya, itu kaidah ketujuh yang berbunyi manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian. Arti dari asal al-khuruj adalah sesuatu yang dikeluarkan baik manfaat benda maupun pekerjaan, seperti pohon mengeluarkan buah atau binatang mengeluarkan susu. Sedangkan al-doman adalah ganti rugi. Contohnya, seekor binatang dikembalikan oleh pembelinya dengan alasan cacat. Si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tadi, sebab penggunaan binatang tadi sudah menjadi hak pembeli. Oke, next. Yang selanjutnya adalah kaidah ke-8 yang berbunyi risiko itu menyertai manfaat. Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung risiko. Biaya notaris adalah tanggung jawab pembeli kecuali ada keridoan dari penjual untuk ditanggung bersama. Demikian pula halnya seseorang yang meminjam barang, maka dia wajib mengembalikan barang dari risiko ongkos pengembaliannya. Next, kaidah keberapa nih, Rif? Itu kaidah ke-9 yang berbunyi apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya. Nah, contohnya, penjual dan pembeli telah melaksanakan akad jual beli. Si pembeli telah menerima barang dan si penjual telah menerima uang. Kemudian kedua belah pihak membatalkan jual beli tadi. Maka hak pembeli terhadap barang menjadi batal dan hak penjual terhadap harga barang menjadi batal. Artinya si pembeli harus mengembalikan barangnya dan si penjual harus mengembalikan harga barangnya. Selanjutnya kaidah ke-10 nih, yaitu akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut. Nah, objek suatu akad bisa berupa barang tertentu, misalnya jual beli, dan bisa pula berupa manfaat suatu barang seperti sewa menyewa. Bahkan sekarang objek bisa berupa jasa seperti jasa broker. Oke, selanjutnya kaidah berapa nih? Nah, selanjutnya yaitu kaidah ke-11. Apa sih kaidah ke-11? Yang artinya setiap akad muawadah yang sah diberlakukan selamanya, maka tidak sah diberlakukan sementara. Nah, akad muawadah itu apa sih, Rif? Akad muawadah itu akad yang dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban seperti jual beli. Nah, dalam akad ini tidak sah apabila dibatasi waktu. Karena apabila dibatasi waktu, namanya bukan jual beli tapi sewa menyewa. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu kaidah 12. Setiap perintah untuk bertindak hukum terhadap hak milik orang lain adalah batal. Maksudnya apa sih, Rik? Maksud dari kaidah ini adalah apabila seseorang memerintahkan untuk bertransaksi terhadap milik orang lain yang dilakukan seperti terhadap miliknya sendiri, maka hukumnya batal. Seperti seorang kepala penjaga keamanan memerintahkan kepada bawahannya untuk menjual barang yang dititipkan kepadanya, maka perintah tersebut adalah batal. Kaidah ini juga bisa masuk dalam fikih siasah bila dilihat dari sisi kewenangan memerintah dari atasan kepada bawahan. Selanjutnya yaitu adalah kaidah 13. Tidak sempurna akad tabaru kecuali dengan penyerahan barang. Akad tabaru itu apa sih? Akad tabaru itu adalah akad yang dilakukan demi untuk kebajikan semata seperti hibah atau hadiah. Hibah tersebut belum mengikat sampai penyerahan barangnya dilaksanakan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kaidah ke-14. Suatu hal yang dibolehkan oleh syara tidak dapat dijadikan
objek tuntutan ganti rugi. Maksud dari kaidah ini adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariah, baik melakukan atau meninggalkannya, tidak dapat dijadikan tuntutan ganti rugi. Contohnya seperti si A menggali sumur di tempat miliknya sendiri. Lalu binatang tetangganya jatuh ke dalam sumur tersebut dan mati. Maka tetangga tadi tidak bisa menuntut ganti rugi kepada si A sebab menggali sumur di tempatnya sendiri dibolehkan oleh syariat. Selanjutnya adalah kaidah ke-15. Sesuatu tidak bisa dicabut dari tangan seseorang kecuali atas dasar ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya kaidah 16 yang berhubungan dengan kaidah 15 tadi, yaitu setiap qabul atau penerimaan boleh dengan ungkapan saya telah terima. Nah, sesungguhnya berdasarkan kaidah ini sah dalam setiap akad untuk menyebut qabil tu artinya saya telah menerima dengan tidak mengulangi rincian dari ijab. Rincian ijab itu seperti saya jual barang ini dengan harga sekian dibayar tunai, cukup dijawab dengan saya terima. Nah, next selanjutnya yaitu kaidah ke-17. Setiap syarat untuk kemaslahatan akan atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan. Kira-kira dari kaidah ini ada contohnya gak sih, Rif? Tentunya ada dong. Contohnya seperti dalam hal gadai emas. Kemudian ada syarat bahwa apabila barang gadai tidak bisa ditebus dalam waktu yang telah ditentukan dalam kontraknya, maka penerima gadai berhak untuk melanjutkan, bahwa pihak gadai berhak untuk menjualnya, atau syarat kebolehan memilih syarat tercatat di notaris. Nah, sekarang kita beralih ke kaidah 18 dan 19 ya, yaitu kaidah 18, setiap yang sah digadaikan sah pula dijadikan jaminan. Kaidah 19, apa yang boleh dijual boleh pula digadaikan. Maksud dari kedua kaidah itu apa sih, Rif? Nah, kedua kaidah ini sering juga disebut tobit karena merupakan bab tertentu dari satu bidang hukum. Tetapi ada pula yang menyebutnya kaidah seperti dalam Al-Subki, tampaknya lebih tepat disebut kaidah tafsiliyah atau kaidah yang detail. Nah, sekarang kita berada di akhir kaidah, yaitu kaidah ke-20. Setiap pinjaman dengan menarik manfaat oleh kreditor adalah sama dengan riba. Nah, dalam kaidah ini mengajarkan dalam konteks pinjaman, seorang yang meminjamkan uangnya tidak boleh meminta atau menerima manfaat tambahan seperti bunga ataupun keuntungan lainnya dalam uang yang dipinjamkannya. Karena dalam Islam riba sangatlah dilarang. Nah, itulah kaidah-kaidah fikih khusus di bidang muamalah atau transaksi. Nah, buat teman-teman yang ingin lebih tahu banyak tentang kaidah fikih, bisa subscribe channel ini ya. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now, see you on the next video. Bye-bye. Yoi, perkenalkan nama saya Rifah Sidik dari Fakultas Syariah semester 4. Nah, sekarang kalian semua udah tahu kan nama kita. Nah, sebelum kita mulai, Rifa gimana nih kabarnya? Puasanya lancar gak nih? Apa nih? Lupa nih. Tahu aja loh, nggak usah ngikutin ini. Sorry. Ini lanjut. Puasanya lancar gak? Alhamdulillah puasa dan kabar puasa dan lancar juga puasa dan kabar lancar. Oh, 15-16 cuy, ini jadi 2. Oh, sudah jadi berikan dulu. Nah, selanjutnya itu kaidah 15. Nah, selanjutnya itu adalah kaidah dan oh ya, dan kaidah 16 akan atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan. Kira-kira dari kaidah ini ada contohnya gak sih, Rif? ya tentu ada dong. Sekarang kita beralih ke kaidah ke-18. Setiap yang sah
digadaikan sakula dijadikan jaminan. Maksudnya apa sih? Dua lagi. Karena merupakan bab tertentu dari suatu satu. Nah, kedua belah pihak. Dua kaidah ini. Nah, kedua kaidah ini apa? Nah, kedua kaidah ini sering disebut juga dengan dobit. Nah, nih sampai Gak ada. itu sering gitu. Sabar ya. Aduh. Nah, misi. Gak ada yang jelasin. Coba benar. Tidak boleh meminta. Oh. Ya dah. Nah, dalam kaidah ini mengajarkan Nah, dalam kaidah ini menjelaskan dalam konteks pinjaman, seorang yang meminjamkan uang tidak boleh menerima atau meminta manfaat. Ternyata bahagia. Ada. Terima kasih. Udah, finally. Coba, sip. Takut dia ketek kan? Kalau gak ketek gue nangis. Mana. Sold out the door and drove the kiss, can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck